Jelang masa kampanye pemilu 2024, tak jarang kita melihat di jalan-jalan adanya baliho yang memampangkan muka-muka calon wakil presiden dan juga calon presiden, termasuk juga calon legislatif. Dan juga sudah ada berbagai macam diskusi yang mengundang calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk tim pemenangan mereka. Dan di media sosial kita bisa melihat potongan demi potongan jawaban-jawaban dari para narasumber atau calon legislatif dan eksekutif ini sendiri. Apa love language masing-masing pasangan ini? Physical split. Kita biasa pakai telepati sebenarnya. Wes. Diskusi profesor. Diskusi biasanya, udah diskusi lama banget. Dan yang tak kalah penting, kita mengetahui aturan-aturan dari kampanye ini yang akan berlangsung dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kira-kira strategi dan aturan apa saja yang harus dilakukan selama kampanye? Kita sebagai anak muda perlu untuk menetralisir itu, untuk mau untuk menyapu itu semua. Karena lagi-lagi jangan sampai kita anak muda hanya dijadikan objek, tidak menjadi subjek. Mau itu lewat TikTok joget-joget atau apa, yang penting gimana bisa menyampaikan pesan visi misi mereka aja sih yang bisa merepresentasikan dan bisa ngebuat anak muda tuh mau milih mereka gitu. Karena kita udah bosan kalau sekedar TikTokan doang gitu. Kalau sekedar TikTokan doang atau bikin konten seolah-olah paling muda gitu, pakai jaket jeans, pakai sepatu sneakers, apa segala macam gitu. Yang mending kita pilih para TikTokers kan untuk jadi presiden. Konten yang beredukasi dan berbobot di Instagram atau TikTok. Bisa di dua aplikasi itu yang paling cocok untuk anak muda. Guna membedakan kampanye dari tahun ke tahun. Kita kilas balik dikit yuk ke belakang. Ternyata sejak 1955 kampanye sudah dilakukan. Dan di tahun 2004, dikala masyarakat bisa memilih sendiri para pemimpin legislatif dan eksekutifnya, kampanyenya juga berbeda. Ternyata di 2004, SBY dan Yusuf Kala ini memenangi pemilu. Dan kampanyenya memang dalam bentuk baliho, orasi, dan mengerahkan massa. Dan tahun berikutnya SBY kembali memenangkan. Wow, mungkin udah beda seragam dan juga berbeda wakil. Calon presiden ini sendiri memakai berbagai macam jenis media kampanye yang sebenarnya tak terlalu beda dari kepemimpinan sebelumnya. Dan yang masih kita ingat, pemilu 2014, masa kampanye Joko Widodo dengan cawapresnya Yusuf Kala. Dengan profil yang merakyat dan juga baju kotak-kotak. Media kampanyenya juga kurang lebihnya ada baliho-baliho dan juga mengumpulkan massa dan berorasi seperti pemimpin yang sangat membela rakyatnya. Dan juga saat itu nih, Jokowi bilang politiknya harus politik yang menyenangkan, jangan ada ujaran kebencian. Jadi ingat nih, sekarang baliho anaknya bilang politik yang santuy dan sopan ya. Nah, di tahun 2019 Jokowi menang lagi hingga kepemimpinannya saat ini, namun dengan berbeda cawapres. Medianya beda nggak ya kampanyenya ini? Dan di tahun 2024 nih, kira-kira dengan kemajuan teknologi dan juga pemilih muda yang begitu banyak, kira-kira ada yang berbeda nggak ya strategi kampanyenya? Dari keseluruhan pemilih, 52%-nya adalah pemilih muda yang aktif di media sosial. Dan hal ini mendorong para calon untuk berkampanye di media sosial tentunya. Oleh sebab itu, ujaran kebencian, black campaign, hoax mungkin saja terjadi. Aturan main untuk mencegah adanya berita palsu ataupun hal-hal lain yang membuat gaduh perlu diperjelas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan akun media sosial peserta pemilu ataupun akun bodong yang ikut mengkampanyekan figur-figur tertentu. Bahwa petugas kampanye dan pelaksana kampanye ini, baik para peserta pemilu, ini boleh mendaftarkan 20 akun media sosial untuk per tiap aplikasi.
Nah, untuk pengaturannya ini kami meminta kepada para petugas kampanye untuk mendaftarkan akun-akun media sosial tersebut sebelum tanggal 25 November 2023, yaitu besok ya. Pengawasannya itu akan kami kerjasamakan bersinergi juga dengan Bawaslu, selain itu juga dengan Polda Metro Jaya, dan juga dengan Diskominfo. Karena teman-teman dari Polda dan Diskominfo ini punya tools untuk media monitoring. Jadi, politik yang riang gembira selama kampanye juga harus dilengkapi atau diseimbangkan dengan berbagai macam substansi yang mencerdaskan kehidupan rakyat. Bukan hanya cinta buta, namun para pendukung harus cinta terhadap apa yang diberikan oleh para pemimpinnya, visi, misi, dan nilai-nilai yang dibawa selama kampanye. Bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.